Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Sempakisme dimanapun berada. Semoga sehat, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Hari ini saya pakai kostum, pakai kaos Indonesia. Ini dari kawan saya dari Gresik sana, Haji Yaki Rosidi. Dulu teman main pin juga, tapi sudah lama tidak nampak. Ini dari Bumuzanah Pin. Bumuzanah itu produsen pepes bandeng atau makanan-makanan dari Bandeng. Itu enak tenan, dulu dikirimi beliau ya. Apa kabar Haji Yaki? Semoga sehat, panjang umur. Ayo dong aktif lagi di perempritan. Kangen sama jenengan saya. Nah, di perjumpaan kali ini saya mau ngobrolin aja sih. Ini mau ngobrolin, jadi mau ngobrolin tentang penyakit. Sebetulnya bukan penyakit ya, tapi impact dari penyakit. Biasanya yang banyak dikeluhkan dan ditanyakan oleh para peternak burung. Apalagi pin ini banyak yang bertanya juga. Tapi menurut saya global sih hampir di semua burung ada ini. Dan tidak di burung, bahkan di hewan, di manusia juga ada, yaitu nyilet atau kurus. Tapi ini nyilet atau kurus versi sempak ya toh. Jadi menurut saya kurus atau nyilet itu bukan penyakit, tapi itu akibat dari sakitnya. Jadi kalau pada sering bertanya, Mas, burung saya nyilet kena apa? Burung saya kurus, apa obatnya? Itu susah untuk dijawab. Saya jelas tidak bisa jawab. Contohnya analogi ya ini di manusia. Di manusia itu dokter untuk memberikan obat itu harus dengan analisa. Kita di lab dulu, sakitnya apa di lab. Setelah hasil lab keluar, dokter menganalisa tadi, oh ini sakit, ini ada infeksi ini, ginjalnya yang rusak, paru-parunya yang rusak, gitu. Tidak bisa sekonyong-konyong burung kurus terus kita kasih obat A gitu, Mas burung saya nyilet, oh itu A obatnya. Saya tidak bisa. Kita perlu menganalisa penyakit tersebut, apa sih yang menginfeksi burung tersebut hingga menyebabkan kurus. Contoh di manusia yang kelihatan banget menyebabkan kurus itu TBC. Itu menyebabkan badan kurus kering, itu kurus di TB. Kalau kita tidak analisa, tidak di hasil lab dahak, biasanya kalau TB itu ada lab dahaknya juga. Setelah dianalisa hasil labnya, baru tahu TBC, terus dikasih obat TBC. Obat TBC itu berbeda, itu pengobatan TB itu kan 6 bulan ringnya. Kalau kita tidak tahu, nggak di hasil lab, kita dikasih obat sakit, misalnya flu, sakit mah, sakit ginjal, itu nggak bakalan sembuh. Diare, misalnya kita kena kolera atau kena disentri, itu diare, kita minum obat flu nggak bakal sembuh. Atau sama, kita dikasih paracetamol nggak sembuh. Kok paracetamol obat demam, kasihkan orang diare, itu nggak sembuh. Jadi memang harus ada analisa seperti itu. Begitupun di burung, kita nggak bisa menyimpulkan
bahwa burung nyilet itu obatnya A atau B, karena yang menyebabkan nyilet atau kurus pada burung itu sangat bermacam-macam. Dan biasanya infeksi sakit pada burung kadangkala tidak cuma satu. Contohnya kolibaktilosis ya, atau infeksi kena E. coli. E. coli itu kalau cuma sedikit dalam tubuh makhluk hidup, untuk di manusia, di binatang, di burung gitu, itu sangat membantu pencernaan kita. Tapi kalau dia overpopulasi, itu bisa menyerang di organ-organ yang lain. Misalnya burung kita kena overpopulasi di E. coli tadi, biasanya terus melemah daya tahannya, kemudian datanglah bakteri-bakteri yang lain untuk mudah menyerang. Misalnya ditambah kena pulorum, itu bisa ditambah kena kolera, terus kemudian ada datang korisa gitu, itu mudah terkena. Jadi untuk teman-teman dalam mengatasi penyakit, bukan penyakit ya, lupa lagi saya, mengatasi kurus atau nyilet tadi, kalau yang saya lakukan di kandang saya adalah biasanya saya analisa. Misalnya saya kan biasanya ngecek tembok ini atau tempat kotoran pagi-pagi atau siang gitu, saya kadang lihat, oh burung kok agak ngembang bulunya, kotorannya agak encer, kotoran berwarna putih gitu. Ada yang lain dari tingkah burung itu, keadaan burung itu, ataupun kotoran burung tersebut. Itu saya mencoba menganalisa dengan sebisanya saya, sesuai pengalaman saya gitu. Saya mencoba, oh ini misalnya beraknya putih, oh ini berarti saya mencoba menyimpulkan, oh ini pulorum bukan ya, saya coba pakai obat pulorum atau berak kapur. Pulorum itu ya, saya coba pakai berak kapur, obatnya biasanya saya pakai A misalnya gitu. Oh A sukses di berak kapur gitu, saya mencoba pakai A terus, misalnya terus di snot atau korisa gitu, saya analisa, oh ini kok matanya berair basah, ini snot bukan ya. Oke, kalau saya saya analisa itu sebagai snot, saya akan coba pakai obat snot atau korisa tadi. Kemudian saya lihat misalnya dia fesesnya apa ya, kayak berlendir, diare tapi kayak berlendir itu, saya analisa, oh ini misalnya kolera ya, saya akan mencoba dengan kolera seperti itu. Jadi kurus tadi adalah impact dari berbagai macam penyakit, karena penyakitnya di burung itu cukup banyak, bakterinya cukup banyak, namanya susah-susah, jadi saya untuk menyebutkan di sini pun susah. Jadi contoh misalnya cacing itu juga menyebabkan kurus, kutu itu juga menyebabkan kurus. Jadi memang harus kita analisa dulu, tidak bisa menyimpulkan. Untuk menanggulangi, kalau saya analisa tadi, setelah itu nyoba. Tapi kalau bingung, pakai antibiotik spektrum luas. Pakai antibiotik spektrum luas yang kandungannya apa. Jadi kita kalau ngasih obat harus tahu kandungannya. Kalau saya belajar tentang kandungan ini spektrum luas, mengandung misalnya amoxicillin. Ini dari golongan penicillin, ini enrofloxacin gitu. Jadi saya beda-bedakan obat itu. Jadi ini untuk kira-kira mengobati broad spektrum semua ya. Broad spektrum ini untuk mengobati penyakit beberapa jenis, ini beberapa jenis gitu. Kalau pakai yang A gagal setelah 3 hari tidak ada perubahan, saya hentikan pengobatan 3-4 hari. Kemudian saya kasih antibiotik B 3-5 hari, gagal juga, saya hentikan dulu pengobatan beberapa hari, saya kasih C. Karena ya sama, kita nggak nge-lab, kita nggak tahu yang menginfeksi burung tersebut karena hal tersebut. Jadi kita bisanya cuma belajar dari pengalaman, kemudian mencoba menganalisa tadi. Kalau tanya-tanya saya jawabnya bingung ya karena saya bukan dukun.
Saya tidak tahu yang menyerang itu bakteri apa atau kena apa, saya tidak tahu. Kita cuma harus mencoba dan tetap belajar. Jadi kesimpulannya, menurut saya obat-obatan yang beredar itu bagus, misalnya Super N, Spectra, Marvel Aid, Enrobi, itu banyak bagus semua hasilnya, tapi cuman kita seringkali tidak pas antara obat yang kita gunakan dengan penyakit yang diderita si burung, tidak pas, jadi tidak sembuh. Itu bukan kesalahan obatnya, tapi kesalahan kita dalam menganalisa penyakit dan menerapkan obat tadi. Tetap belajar terus tentang analisa penyakit dan tentang ilmu pengobatan. Mungkin itu fatwa saya hari ini, obrolan tentang kurus atau nyilet, barangkali bisa membuka wawasan teman-teman sekalian, barangkali konten ini bermanfaat. Matur nuwun sekali. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.